Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kasih langkah mundur langkah. Tentu. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore lagi. Tentunya kita masih mengurusi mengenai Asupanting atau Kerajaan Banteng Malang. Ya. Malam hari ini kita hanya berempat lagi, dikarenakan sekarang gantian Bang Marcel yang istirahat. Nah, gantian muter. Baik teman-teman ya, intinya setelah saya pelajari kejadian tadi malam ya, kita sebagai makhluk hidup ya, ketika kita lebih mengunggulkan hawa nafsu daripada kesadaran, itu akan yang akan dilakukan itu seperti si Finty Rafdila. Ya. Dia dengan teganya menebas kepala ibunya. Hingga saat ini kita belum tahu apakah ibunya selamat atau juga sebaliknya. Itu ya teman-teman ya. Intinya si Finty Rafdila demi keinginan sesuatu hal yang direncanakan itu sudah buta dan menghalalkan segala cara. Itu menandakan bahwasanya makhluk kalau sudah memiliki keinginan yang lebih dari batas kesadaran, segala sesuatu akan dihalalkan. Betul. Namun kecolongannya si Finty Rafdila hanya satu di sini. Dia bersumbar mengucapkan tidak ada yang bisa menghalangi segala sesuatu keinginanku, sekalipun itu adalah Tuhan. Berapa banyak kisah ya, contoh seperti ini dan ujung-ujungnya menemukan titik hancur. Kita tinggal lihat saja, kita tinggal tunggu saja. Semesta akan bergerak dengan secara alamiah dan semestinya. Ya. Apa mas? Paku mas, hati-hati. Ya kan? Langsung mau gitu. Baik teman-teman ya. Namun alhamdulillahnya ternyata kedatangannya Finty Rafdila itu juga membuat kontroversi di dalam kerajaan si Banteng Malang. Dibuktikan anak laki-laki dari kerajaan Besari, siapa namanya? Riu Besari. Bukan rajanya. Besari. Dari Raja Besari, yaitu bernama Riu Besari, itu mengungkapkan unek-unek isi hatinya yang melihat perubahan pada ayahnya yang jauh lebih condong memilih terhadap si Riu Besar, terhadap si Finty Rafdila daripada anaknya sendiri. Cemburu yang Kecemburuan mungkin ya di sini ya. Nah, di situ sebagai titik balik kita untuk mendapatkan segala informasi yang tentunya itu sangat penting untuk perjalanan menyelesaikan masalah ini. Betul. Itu ya teman-teman ya. Semoga saja malam hari ini banyak progres yang bisa kita dapatkan dan segera mungkin menghentikan kebiadabannya si Finty Rafdila yang semakin hari semakin jadi. ya. Ya wis, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah mundur langkah. Baik, buat sedulur semuanya, jangan lupa sebelum nonton video tim kasih, alangkah baiknya berdoa sholat terlebih dahulu. Jam 18.20. Good, cepetan good, nyalakan kamera good. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya almarhum si Wilky Bargo. Perkenalkan, nama saya Wilky Bargo. Manusia, saya kedatang ke sini untuk mengabarkan kondisi dari Ibu Sania setelah dia terkena serangan dari anaknya sendiri. Lukanya memang begitu parah. Ada sayatan lumayan lebar di bagian leher. Dan sayatan itu sampai menembus kerongkongannya. Innalillahi.
setengah dari kerongkongannya benar-benar sudah sobek. Hampir saja dia tidak tertolong. Namun, bantuan yang kau kirim kepada kami, kepada saya dan kepada Ibu Sania, adanya Tuan Tabib Ponidin yang datang membantu. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Kita tinggal tunggu Ibu Sania itu sadar. Luka yang didapatkan cukup parah. Ada sekitar 25 jahitan yang dilakukan oleh Tuan Tabib Ponidin. Ketika dalam proses penyembuhan itu, memakan waktu yang cukup lama. Karena Tuan Tabib Ponidin bukan hanya menjahit di bagian luar, namun di bagian kerongkongannya yang setengahnya sudah sobek, itu harus dijahit pula. Tapi sekarang sudah berhasil menyelesaikan itu Tuan Tabib. Sampai detik ini ya. Namun kita tidak tahu apakah Ibu Sania berhasil melewati masa kritisnya. Dan setelah itu apakah dia masih bisa berbicara. Mengingat kerusakan yang ada di lehernya itu sangat parah manusia. Saya meyakini Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk Ibu Sania. Amin. Ya, kita doakan saja. Dan saya sebelumnya mohon maaf. Ya, Ini semua terjadi karena rencana saya. Mungkin saya tidak terlalu memikirkan itu matang-matang. sebenarnya sebelum itu dilakukan saya kan sudah menanyakan. Ya manusia. Saya sudah meyakinkan kepadamu Wilki. Ya, jika kita melakukan sesuatu hal atas dasar nafsu, ada campur sedikit saja nafsu, apalagi mengingat dendam. Ya. Banyak hal-hal yang tidak kita duga itu terjadi dan tidak kita pikirkan sebelumnya. Ya. Terus terang saja. Rencana itu saya dapatkan di keadaan saya yang sedang memiliki emosi yang sangat tinggi. Itulah. Karena kehilangan mendiang ayah saya yang disebabkan oleh penelitiannya binti Rakila. Mungkin saya kurang berpikir dengan jernih di kala itu. Itu semua sudah terjadi, Wilki. Tugas kita bagaimana caranya menyelamatkan Ibu si Sania, lalu perihal yang lain-lain bisa kita pikirkan sambil berjalan. Saya mengingat sesuatu, dan mungkin ini akan membantu kalian untuk mencari informasi tentang binti Rakila. Apa itu, Wilki? Sebelum drama itu kita lakukan, sebelum ibu dari binti Rakila itu terluka, ketika dia berada di rumah saya, dia banyak bercerita tentang binti Rakila dan keluarganya. Oh, waktu semalam nginep di rumahmu? Ya, Ibu Sania mengutarakan bahwasanya ayah dari binti Rakila tidaklah benar-benar meninggal dunia. Sampai detik ini, ternyata dia masih hidup. Ayahnya? Ya, ayahnya bernama Ki Wungu Gedang Keleh. Ki Wungu Gedang Keleh. Setahu saya Gedang Keleh itu nama perguruan. Itu yang disebutkan oleh Ibu Sania. Namun diikutkan ke nama? Ya, binti Rakila ditinggalkan oleh ayahandanya di waktu kecil. Mungkin sampai detik ini binti Rakila tidak tahu dan tidak paham bagaimana gambaran dari wajah ayahnya, karena memang ditinggal sejak kecil. Namun ternyata ada alasan ayahnya itu meninggalkan binti Rakila dan ibunya. Ibu Sania tidak mau bercerita lebih panjang lebar. Tetapi saya rasa ada rahasia kecil ataupun besar yang dipegang oleh Ki Wungu itu tentang binti Rakila. Mungkin kalian bisa memeriksanya ke sana. Siapa tahu dari kita mencari informasi kepada ayahnya itu,
kita mendapatkan sedikit celah bagaimana caranya untuk menumbangkan binti Abdillah. Apakah tidak menanyakan Ki Wungu Gedangkele itu berada di mana? Seperti yang saya katakan tadi, saya rasa dia di perguruan Gedangkele. Karena mengingat Ibu Sania mengatakan Gedangkele itu bukan nama panjangnya, melainkan itu nama perguruannya. Ada kemungkinan ayah dari binti Abdillah itu benar-benar kembali ke sana. Baiklah, jika memang itu informasi yang kau berikan, Ya, nanti coba saya akan telusuri mengenai perguruan Gedangkele yang tadi kau sampaikan. ya manusia. Tolong doakan Ibu Sania supaya dia berhasil melewati masa kritis ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. selalu kasih kabar mengenai keadaan ibu ya. Pasti manusia. Baik teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Aduh. Walaupun Ibu Saniah dalam kondisi kritis, namun saya tetap masih bersyukur dikarenakan ini masih berkemungkinan besar bisa diselamatkan. Tadi sudah diceritakan ada